Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ulumul Quran akan mempresentasikan dengan tema ilmu nasikh wal manskh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen selaku mata kuliah Ulumul Quran, beliau Bapak Riyadul Fuad LC, dan saya akan berpresentasi dengan nama saya Yusrul Jamaluddin, dengan teman saya Muhammad Sayyid Abdul Fatih. Yang materinya akan dibawakan oleh saudara Sayyid Abdul Fatih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nasakh dan mansuh secara etimologi dan terminologi dalam Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, nasakh dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna kata. Ini bisa dimaknai dengan 1. An-naql atau memindahkan, 2. Ijarah atau menghilangkan atau menghapus, 3. Tahwil atau mengalihkan, 4. Tabdil atau mengganti. Secara terminologi, nasakh adalah penjelasan diangkatnya hukum syariat oleh zat pemilik syariat dengan digantikan atau dirubah dengan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mansuh juga memiliki pengertian secara etimologi dan juga terminologi. Maka secara etimologi, mansuh artinya suatu hal yang berat yang diganti. Dan sedangkan secara istilah terminologi, mansuh diartikan sebagai hukum syarak yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Kata nasikh dari variasinya dalam Al-Quran terulang sebanyak 4 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya Al-Baqarah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Kata nuskhah dalam kisah Al-A'raf ayat 154. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata 'an Musal ghadabu akhadal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Kata yansakh dalam kisah Al-Hajj ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tasalla al-qalairon fi ummati fayanfa'ullah ma yulqi ilqain summa yuhkimullah ayatihi wallahu alimun hakim. Kata nastansih dalam surat Al-Jasiyah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Menurut terminologi ada beragam pengertian yang dikemukakan oleh para ulama. 1. Ibnu Hazm, Raful hukmi ba'da surutihi, menghapus hukum setelah ditetapkan. Yang kedua, Abdu Wahab Kholaf, Ibnul Amali fil hukmi wirra'i bidalili mutaakhiri, membatalkan praktik hukum dengan hukum syarak berdasarkan dalil yang datang belakangan. Nasakh harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ada keterangan tegas dan jelas dari Nabi SAW atau dari sahabat. 2. Hukum yang dinasakh harus bersifat hukum syar'i. Yang ketiga, dalil yang berfungsi menghapus hukum berupa kitab syar'i atau wahyu ilahi yang muncul lebih akhir pada kitab yang dinasakh hukumnya. 2. Kitab yang dihapus hukumnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila dibatasi waktu, maka hukum tersebut terhapus dengan habis masa waktunya dan tidak dianggap sebagai nasikh. Sebagian ulama ada juga yang memperluas aturan-aturan terjadinya nasikh menjadi beberapa kriteria, yaitu 1. Hukum yang terkandung pada nasikh bertentangan dengan hukum pada mansuh. 2. Yang mansuh harus lebih awal dari nasikh.
3. Hukum yang dinasah mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. 4. Hukum yang dinasah tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu. 5. Hukum yang terkandung dalam mansuh telah ditetapkan sebelum munculnya nasih. 6. Status nasah mesti sama dengan nasah mansuh, maka nasih yang ini tidak bisa menasahkan yang qat'i. Macam-macam nasakh al-hukmi wa al-tilawah jamiyah, yaitu penghapusan teks bacaan Al-Quran dan sekaligus juga penghapusan hukum yang terkandung di dalamnya. Contoh yang umum dikemukakan ialah riwayat Aisyah yang pernah berkata bahwa pada mulanya diturunkan ayat Al-Quran tentang saudara separuh susuan yang diharamkan menikah adalah 10 susuan yang diketahui. Kemudian nasakh dengan 5 kali susuan yang diketahui. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW wafat. Nasakh al-hukmi duna al-tilawah, yakni penghapusan pemberlakuan suatu hukum dengan tidak menghapus bacaan teksnya tetap diabadikan. Di antara contoh adalah perintah yang mengharamkan kiblat salat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemampuan kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, rahmatnya lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 115. Ayat di atas tersebut dinasakh oleh ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallub wajhika fis sama' fawalliwannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah ayat 145. Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah 115 membolehkan arah kiblat dalam salat selain ke arah Masjidil Haram, karena sebelum menjelaskan tempat yang ditentukan tentang arah kiblat, kemudian ayat arah tersebut dimansukh oleh ayat kedua dalam surah Al-Baqarah 144 yang menjelaskan ketentuan arah kiblat ketika melaksanakan salat ke arah Masjidil Haram. Nasakh al-tilawah dengan al-hukm, nasakh yang terjadi pada bacaan atau teks Al-Quran saja tanpa menasakh hukumnya masih tetap berlaku. Contoh ayat tentang perintah merajam laki-laki atau perempuan berzina, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Keduanya menyatakan bahwa di antara ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat ini sudah dihapus namun hukumnya masih berlaku. Nasakh model ini ditolak oleh sebagian besar ulama karena bagaimana mungkin hukum masih berlaku sedang nasakh atau teks ayat sudah tidak ada. Bagian nasakh wal ahmasul. Nasakh diklasifikasikan menjadi 4 jika tidak dari segi nasakh antara Al-Quran dengan As-Sunnah, yaitu 1. Al-Quran dengan Al-Quran, maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang mulai ditentukan oleh Quran maka digantikan nasakh oleh dalil Al-Quran juga. Misalnya pada nasakhnya kalam Allah, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 240.
tentang masa iddah. Terus berlalu 1 tahun yang kemudian digantikan dengan Quran surah Al-Baqarah 234 tentang masa dan 4 bulan 10 hari. Sedangkan dalam pandangan para ulama yang menolaknya, mereka menganggap bahwa nasih al-mansukh pada kamu Al-Quran sekarang tiada lagi. Diuraikan juga bahwasanya firman Al-Quran sebenarnya tidak menuangsa kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur dan juga Injil. Tetapi untuk semua ayat Al-Quran ini saat ini tiada lagi ada maksudnya. Perihal ini didasarkan pada Quran surat Fussilat ayat 42. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Ayatil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanazzilun min hakimin hamid. Juga Al-Quran dengan As-Sunnah, maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al-Quran kemudian digantikan atau dibesar dengan dalil Al-Sunnah. Masa satu ini oleh Syekh makna juga menjadi 2, yaitu 1. Nasah Quran dengan sunnah ahadiyah. Namun bagian besar ulama menolak kebenarannya karena alasan Al-Quran bersifat tawatir sekaligus penuh dengan keyakinan di dalamnya, sedangkan sunnah ahad bersifat prasangka atau dugaan sehingga dianggap tidak dibenarkan menghapus atau menggantikan hal yang jelas diketahui sifatnya maklum dengan hal-hal maklum atau diduga. 2. Nasah Quran dengan sunnah mutawatirah oleh 3 pemimpin atau 4 imam madhab, yaitu Malik, Abu Hanafi dan Imam Ahmad. Pendapat sama, yaitu memberikan pada masa ini dengan asumsi bahwa kedua dalil tersebut adalah wahyu. As-Sunnah dengan Quran, maksud nasakh ini adalah bahwa suatu hukum atau dalil yang telah ditentukan berdasarkan dalil As-Sunnah lalu diganti dinasakh dengan dalil Al-Quran. Nasakh ini terdapat contoh, yaitu tentang arah kiblat yang semula dijelaskan dalam hadis bahwa Baitul Maqdis menjelaskan patokan arah kiblat bagi umat muslim. Kemudian setelah diturunkan ayat 144 pada qis Al-Baqarah, Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya. Contoh lain ada pada hukum puasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram yang semula wajib digantikan tidak lagi wajib melainkan sunnah. Hal tersebut terjadi setelah kisah Al-Baqarah ayat 185 turun dan menjelaskan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. As-Sunnah dengan Quran. As-Sunnah dengan As-Sunnah artinya bahwa suatu hukum syara yang mulanya didasarkan dalil As-Sunnah lalu disyaratkan dihapus oleh dalil syara dari As-Sunnah pula, misalnya yakni hukum ziarah, hukum yang semula dilarang kemudian dihapus dinasakh menjadi mubah. Boleh terjemahan hadisnya ialah, dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah, riwayat dari At-Tirmidzi. Pengetahuan tentang nasakh dan mansukh memiliki hikmah yang cukup besar bagi para ahli ilmu, terutama bagi mufassir, fuqaha dan ahli usul. Tujuannya agar pengetahuan mereka tentang hukum syariat tidak menjadi salah dan tidak tepat. Oleh sebab itu terdapat banyak athar, perkataan sahabat maupun tabi'in yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Syariat Islam adalah syariat sempurna yang selalu menjaga kemaslahatan umat manusia, menjaga agar pengembangan hukum senantiasa relevan dengan perkembangan kondisi umat dan peradaban manusia. Yaitu yang pertama, memelihara kemaslahatan hamba. Syariat Allah adalah berperwujudan dari rahmatnya. Dialah maha mengetahui kemaslahatan hidup hambanya. Melalui sarana syariatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik manusia itu hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, menguji kualitas keimanan umat dengan memberikan beberapa perumpamaan kemudian meniadakannya. Yang ketiga, perkembangan hukum syara menuju tingkat kesempurnaan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peradaban manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berkaitan dengan proses penerapan syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana mengetahui kondisi masyarakat Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Adanya tahapan-tahapan dalam menetapkan hukum berguna untuk memudahkan pelaksanaan hukum tersebut. Yang keempat, memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat. Apabila hukum yang terakhir
menggantikan hukum sebelumnya. Lebih berat tentunya yang mengajarkan mukallaf mendapat pahala yang lebih besar. Sebaliknya apabila hukum yang terakhir lebih ringan, pasti akan lebih mudah mengerjakannya. Yang kelima, memberikan keyakinan bahwasannya Islam sebagai agama yang sempurna dari agama-agama yang lain dan juga sebagai petunjuk akan kebenaran suatu hukum yang sempurna terhadap seluruh kebutuhan umat manusia yang berbeda dari masa ke masa. Yang keenam, memunculkan pribadi mukmin sejati dan menghancurkan kaum munafik dengan menggantikan suatu yang tidak baik menjadi baik. Contohnya, kebiasaan minum khamr secara berangsur-angsur, kebiasaan tersebut dihilangkan. Ibnu Majur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila dalam menyampaikan materi masih kurangnya kami menyampaikan materi, kurang jelasnya materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.